Selamat pagi adik-adik. Nah, kabarnya gimana nih hari ini? Baik-baik semua kan? Kak Eza juga baik-baik kan kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik Kak Dara. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 27 Desember 2020 bersama dengan aku Kak Dara dan Kak Eze. Dan Kak Dara, hari ini adalah IPA terakhir kita tahun 2020, Kak. Nah, tapi ini kan tanggal 27 Desember ya? Iya, Kak. Terus 2 hari lalu itu kita merayakan Aduh, hari ya? Natal Kak Eze. Iya, kita merayakan hari Natal. Selamat hari Natal, Kak Dara. Selamat hari Natal Kak Eze. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal adik-adik. Kak Eze Natalnya gimana kemarin? Kak Eze hari Natalnya kemarin di rumah aja, Kak. Kak Eze bersama dengan mama papa, pokoknya keluarga yang di rumah ibadah lewat YouTube, Kak, YouTube GPIB Sumber Kasih. Kalau Kak Dara? Nah, aku juga sama. Aku ngerayain Natal sama papa mama, sama keluarga, terus bikin kue. Seru juga. banget ya, Kak, Iya. bikin kue. Kalau adik-adik? Pasti seru juga. Iya, pasti seru ya. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Natal nih, Kak ya. Iya. Nah, kalau adik tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama Hai Siarkan di Gunung. Pakai gaya ya. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ya adik-adik, kita akan bersaat teduh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 59, Selamat Selamat Datang. Tetap berdiri ya adik-adik. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh kumpulkan kami untuk dapat kami memulai ibadah kami tanggal 27 Desember ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik serta mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan cerita nih, Kak. Sebelumnya kita harus persiapkan. Nah, adik silakan mempersiapkan Alkitabnya,
buku tulis dan juga alat tulisnya untuk menuliskan cerita-cerita yang nanti mungkin penting atau berkesan. Dan yang paling penting apa Kak? Kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya, Reza. betul banget ya Kak. Memberikan sikap kita dengan baik. Nah kalau gitu, siapa ya Kak kakak pelayannya? Hari ini yang cerita itu namanya Kak Hapsari. Nah Kak Hapsari, kalau gitu kita langsung aja yuk Kak, kita nggak usah nunggu lama-lama. Oke. Langsung panggil aja. 1, 2, 3. Kak Hapsari. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kak Hapsari. Kita akan kembali beribadah di IMPA 27 Desember 2020. Sekarang kita sudah mau mendengarkan cerita. Jadi kalau siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, boleh dibuka dari kitab Matius 2 ayat 19 sampai 23. Coba ingat-ingat kalau misalkan Matius itu di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya. Tentunya di Perjanjian Baru ya adik-adik. Kalau misalkan sudah, boleh ditandai Alkitabnya dan kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kak Hapsari akan pimpin ya. Bapak surga, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali lagi untuk IMPA meskipun secara daring untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami, mengerti apa yang firman-Mu hendak sampaikan dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu saja Bapak, kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Oke, kita akan buka Alkitabnya dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kakak akan membacakannya, adik-adik boleh baca dalam hati di rumah ya. Judulnya Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke adik-adik, boleh ditandain Alkitabnya. Kita akan melihat dari gambar yang pertama nih adik-adik. Judul ceritanya dia akan disebut orang Nazaret. Nah, kalau adik-adik ingat tanggal 25 Desember lalu kita merayakan kelahiran Yesus Kristus adik-adik. 25 Desember itu kemarin tentunya kita rayakan meskipun secara daring, ada yang secara daring, ada yang secara tatap muka. Itu tentunya kita hadapi, kita rayakan dengan sukacita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik tahu kelahiran Yesus itu, kita lihat di slide selanjutnya. Yesus itu lahir dalam keadaan yang sederhana adik-adik. Dimulai dari perjalanannya Yusuf dan Maria pergi untuk mencari penginapan dan lahirnya Yesus di kandang hewan adik-adik dan Yesus dibaringkan di palungan. Kelahiran Yesus tidak ada yang mewah, tidak ada dengan sukacita, tidak ada dengan pesta pora atau mungkin di tempat yang bagus, di tempat yang nyaman, tidak ya adik-adik. Bahkan kelahiran Yesus itu juga cukup menyedihkan karena pada saat 3 orang Majus datang menghadap Raja Herodes untuk bertanya di manakah sang juru selamat, raja dunia yang bisa merupakan juru selamat, Herodes pun amat marah. Dia bahkan memerintahkan orang-orangnya untuk mencari bayi Yesus untuk menyingkirkan dia. Padahal Yesus adalah sang juru selamat adik-adik. Namun karena Allah senantiasa selalu menyertai Yesus dan keluarganya dan memang Allah sudah merencanakan untuk kelahiran Yesus, maka Allah pun mengirimkan malaikatnya adik-adik kepada Yusuf melalui mimpi agar mereka membawa bayi yang sudah lahir itu bersama istrinya pergi dari Israel menuju tanah Mesir. Coba lihat di gambar selanjutnya.
Ya, perjalanan mereka pun juga sederhana, hanya menggunakan keledai, dan mereka bertiga pun harus berjalan cukup jauh ke tanah Mesir agar bayi Yesus selamat. Namun karena kasih setia Allah, bayi Yesus pun akhirnya tetap bisa tumbuh dan juga menyelamatkan umat manusia. Waktu berlalu pun akhirnya Allah pun juga kembali lagi memerintahkan agar Yusuf dan Maria beserta anaknya kembali ke Israel. Dan di sini Israel, Yusuf memutuskan untuk agar mereka tinggal di kota Nazaret. Seperti yang di ayatnya yang ke-23, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kalau adik-adik ingat, Yesus disebut juga sebagai Yesus dari Nazaret. Nah, adik-adik, kira-kira slide selanjutnya, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, slide, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, adik-adik. Dia tidak melihat apakah adik-adik orang kaya, orang miskin, orang punya atau tidak, punya kedudukan atau tidak adik-adik. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, nah, karena adik-adik sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik harus memiliki hati yang sederhana dan patuh pada kehendak Allah. Sederhana dan patuh pada kehendak Allah itu seperti apa ya? Rajin baca firman, dengar-dengar orang tua, ikut IMPA, dan juga memiliki sikap rendah hati juga baik seperti yang Tuhan Yesus sudah sering ajarkan pada kita adik-adik melalui IMPA minggu-minggu sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, rencana Allah itu sempurna dan indah adik-adik. Kalau misalkan Allah sudah berencana, itu pasti akan terjadi, sama seperti kelahiran Yesus yang banyak orang tidak suka, ingin menyingkirkan, tapi karena sudah direncanakan oleh Allah tetap terjadi. Nah, rencana Allah mungkin bagi adik-adik sekarang tidak enak ya adik-adik, atau mungkin adik-adik tidak suka, tapi percayalah bahwa rencana Allah itu baik untuk adik-adik dan juga untuk semuanya. Oke adik-adik, cerita kakak sudah selesai, kita akan masuk dalam aktivitas. Oke adik-adik, kita akan aktivitasnya akan kakak jelaskan dengan slide yang berikut ini. Aktivitas akan terbagi dalam 3 kelas, kelas TK Batita, kelas kecil, dan kelas tanggung. Kelas TK Batita cukup berfoto dengan nuansa Natal. Adik-adik kelas TK dan kelas Batita bisa memakai pakaian berwarna merah atau hijau, dan juga memakai hiasan berupa bando atau Santa atau topi-topi Santa. Nanti berikutnya yang kelas kecil membuat video nuansa Natal adik-adik. Videonya sama seperti adik-adik TK, memakai warna merah atau hijau dan memakai hiasan Natal juga. Kemudian mengucapkan, "Hai, nama aku titik-titik-titik, berasal dari titik-titik-titik dan besar di..." Aku mau mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Contohnya seperti ini adik-adik. "Hai, nama aku Hapsari, aku berasal dan besar di Jakarta. Aku mau mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati." Dan untuk kelas tanggung masih sama juga, membuat video memakai nuansa Natal, hiasan-hiasan Natal. Namun perbedaannya mengucapkannya adalah, "Hai, nama aku Hapsari, berasal dan besar dari Jakarta. Aku mau mengucapkan selamat Natal. Dan makna Natal buat aku adalah supaya semua orang di dunia ini bisa merasakan kasih karunia Yesus Kristus." Oke adik-adik, jangan lupa nanti untuk aktivitasnya adik-adik rekam, adik-adik foto, dikirimkan di IG, grup IG, mungkin adik-adik bisa tag di PLKPA@GPIB Sumberkasih, dan juga bisa juga melalui grup WhatsApp orang tua, atau mungkin kirim langsung ke masing-masing ke kakak layannya. Sekian dari kakak tunggu aktivitasnya. Nah, cerita Kak Hapsari hari ini bagus ya Kak. Nah, ceritanya tentang masa kecilnya Tuhan Yesus yang dari Tuhan Yesus tinggal di Mesir lalu pindah ke Nazaret. Iya, betul banget. Terus tadi pesan yang aku dapat dari cerita Kak Hapsari itu adalah bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia itu bukan cuma untuk orang tertentu aja, tapi buat seluruh orang. Semua orang ya, berarti untuk Kak Dara, Kak Ezi, adik-adik, mama, papa, wah
semua orang ya Kak. Betul banget Kak. Nah, kita sudah mendengarkan firman, terus kita sudah beraktivitas juga. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Sebelumnya Kak Dara mau memberikan info kalau persembahan seperti biasa ada 2 cara. Yang pertama, transfer ke rekening Gereja GPIB Sumber Kasih. Nanti rekeningnya tertera di layar. Dan yang kedua, adik-adik seperti biasa juga nih menyimpan uang persembahan dalam mode tertutup ya, contohnya seperti amplop. Nanti kalau misalnya adik-adik sudah bisa impa di gereja, di gedung gereja atau mama papanya, nah bisa langsung berikan ke kakak pelayan PA atau ya ke kotak persembahannya seperti itu. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 62. Hai dunia gembiralah. Sekarang kita mau mendoakan persembahan dan doa syafaat. Adik-adik silakan ambil posisi berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Pada hari ini Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan setiap orang yang mengelolanya Tuhan juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terkhususnya untuk COVID yang mungkin masih menjadi pandemik sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan berkati supaya setiap usaha pemerintah dan juga masyarakat agar bisa terus menjadi lebih baik lagi Tuhan, dan segera berakhir pandemik ini Tuhan. Kami juga serahkan kegiatan-kegiatan dalam menyambut tahun baru 2021 dalam setiap masing-masing keluarga adik-adik maupun persiapan gereja Tuhan. Tuhan juga berkati persiapannya, Tuhan yang pimpin setiap pengurus, setiap panitia yang akan mempersiapkan setiap kegiatannya Tuhan. Ya Bapa, kami juga serahkan untuk tahun baru tahun ajaran baru bagi adik-adik PA Tuhan dalam masa sekolahnya. Tuhan yang berkati persiapannya mereka dalam masuk tahun ajaran baru Tuhan, yang pastinya akan mungkin lebih sulit, mungkin lebih berat lagi, tapi Tuhan yang berikanlah hikmat agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam penutupan ibadah, tapi sebelumnya kita ada pengumuman. Ya, pengumuman pertama apa Kak? Pengumuman yang pertama adalah udah pasti nih Kak ya, nggak bosan-bosannya kita bilang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau kesehatan kita jaga dengan
makan makanan yang bergizi ya, minum air putih, terus kalau ada minum vitamin yang mama papa kasih, atau bisa juga makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kalau misalnya tidak terlalu mendesak, adik-adik jangan pergi ke luar rumah. Iya, jangan pergi keluar rumah ya. Tapi kalaupun terpaksa banget nih kayak harus keluar rumah, pakai masker atau bawa Hand sanitizer. Ya. Terus Kak, yang ketiga, seperti biasa kita mengingatkan adik-adik untuk selalu cuci tangan di air yang bersih. Seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, yaitu cuci tangan. Cuci tangan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik ya. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Laba punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Oke, adik-adik, kita akan masuk ke dalam penutupan ibadah. Kak, ada satu lagi nih pengumuman. Oh, apa tuh Ada Kak? satu lagi nih Kak, pengumuman yang paling terakhir sih memang ya. Nah, bahwa gereja menjual bingkisan Natal atau Christmas hampers ya. Iya, betul banget. Dan Christmas hampersnya itu nanti kan ada beberapa paket nih adik-adik, tapi di semua paketnya itu nanti isinya ada tote bag desain dari anak PT, dari adik PT, dan juga masker yang didesain oleh adik PA. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mamanya untuk menghubungi Kak Danish, Kak Regina, dan juga Kak Rahel. Ya, dan nomornya itu ya kalau misalnya bingung ada di grup orang tua atau kakak lain lah yang ada di kontaknya orang tua adik-adik. Iya, oke adik-adik, kita mau menutup ibadah ya Kak? Kita mau menutup ibadah kita, adik-adik silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Ya, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati kami sepanjang ibadah. Tuhan berkati supaya kami boleh melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Dan Tuhan Yesus berkati juga supaya pandemi ini juga boleh cepat usai ya Tuhan, dan kami boleh kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Satu udah selesai. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan juga seluruh pelayan Pelkat PA mengucapkan selamat Natal Dan menyambut tahun baru 2021. God bless you.